Dragon Lovers, jumpa lagi bersama saya Rauki dalam Kital, tempat kita ngobrolin soal drama Korea. Pada kesempatan kali ini di bulan akhir di tahun 2024, di bulan Desember, sebentar lagi akan menutup, berarti hanya tinggal beberapa hari lagi. Pada kesempatan kali ini kami ingin ngobrolin soal TVN. Baiklah, inilah dia Kital. Menutup tahun yang penuh kemenangan bagi TVN pada tahun 2024. TVN telah mengumumkan kembali jajaran acara yang menarik untuk tahun depan, yang juga akan menarik perhatian kita. Meskipun Resident Playbook nampaknya masih ditunda, kita masih dapat mengharapkan banyak cerita yang melintasi waktu dan genre yang berbeda, yang diharapkan dapat membuat kita terkesima dan terpesona bersama-sama. Berikut ini kami rangkum beberapa drama TVN yang akan tayang di tahun 2025. Let's check it out. When the Stars Gossip meluncurkan kita melampaui stratosfer bumi ke luar angkasa. Serial ini menjadikan dokter kandungan Lee Min Ho sebagai turis yang nyasar ke stasiun luar angkasa. Ceritanya masih rahasia, namun ini membawanya ke orbit yang sama dengan astronot Gong Hyo Jin. Meluncur di tahun baru di akhir pekan. Komedi romantis fiksi ilmiah ini juga dibintangi oleh Oh Jung Se dan Han Ji Eun. The Queen Who Crowns. Pada hari kerja di hari Senin dan Selasa, kita akan kembali ke awal Joseon saat keluarga Lee membangun kekuasaan mereka. Di sini peristiwa sejarah akan diceritakan melalui sudut pandang Ratu Won Kyung yang diperankan Chae Jo-young, istri dari Lee Bang-won alias Raja Taejong, yang diperankan oleh Lee Hyun-wook. Sochodong dibintangi oleh Lee Jong-seok dan Moon Ga-young dan Kang Yo-seok, Ryu Hae-young, serta Im Sung-jae. Kisah asmara di kantor ini membuat kelompok tersebut bekerja di distrik Sochodong. Dalam cerita kita sebagai sesama pengacara, tetapi dari firma yang berbeda, membentuk klub makan siang pengacara untuk memanfaatkan waktu istirahat mereka bersama-sama. Cerita ini akan mengikuti para pemeran utama saat mereka menjalin ikatan melalui kehidupan, pekerjaan, dan makanan. Unknown Seoul, kisah tentang kedewasaan, tentang menemukan makna hidup dan cinta. Park Bo Young berperan sebagai dua saudari kembar yang entah bagaimana akhirnya bertukar kehidupan. Dan sebagai pemeran utama, Ji Young dari GOT7 juga terjerat dalam kebingungan antara kebenaran dan kebohongan. The Potato Lab berlatar di sekitar laboratorium penelitian kentang yang ditemukan di lembah pegunungan yang jauh. Lee Sun Bin berperan sebagai tokoh utama wanita yang terobsesi dengan kentang. Dalam komedi romantis yang aneh, menumbuhkan kentang, serta mungkin mencintai pendatang baru Kang Tae-oh di drama Kentang. Ini drama pasti bakalan kentang banget. Please Take Care of Gemjo berasal dari keluarga peminum berat. So-young, seorang peminum kelas berat, bertemu dengan Dr. Gong Myung dalam serial romansa yang membantunya melihat perspektif yang berbeda, dan ia kemudian memulai hidup baru tanpa alkohol. Divorce Insurance dengan menempatkan Lee Dong-wook, Lee Jo-bin, Lee Kwang-so, dan Lee Da-hye di bilik-bilik kerja. Komedi romantis kantor ini menampilkan 4 orang yang bekerja sama membangun sebuah perusahaan asuransi dalam bidang perceraian. Seperti judul drama ini, Divorce Insurance. My Dearest Nemesis, Moon Ga-young dan Choi Hyun-wook akan bertengkar hebat dari musuh menjadi kekasih dalam adaptasi webtoon. Pernah menjadi gamer daring yang bersaing di masa muda, reuni yang mengejutkan terjadi saat Choi muncul di kantor Moon sebagai bos muda mereka. Temanya umum, tapi cukup dinantikan. Typhoon Corporation berlatar belakang krisis IMF di Korea Selatan pada akhir tahun 1990-an, mengisahkan Junho yang menjadi CEO saat ayahnya tidak ada.
Ia kemudian merekrut Gem Sae-rok untuk membantunya dalam perjuangan menjalankan perusahaan dan menyelamatkan bisnis ayahnya dari kebangkrutan. Gyun-woo and Fairy. Berdasarkan webtoon populer dengan judul yang sama, kisah romansa fantasi ini menjadikan Jo Yi-hyun seorang dukun remaja. Kita akan mengikuti perjalanannya dalam upaya menyelamatkan cinta pertamanya, Cho Yong-woo, dari nasib buruk. The Tyrant's Chef. Seorang koki masakan Perancis tiba-tiba dipindahkan 500 tahun ke masa lalu, menemukan dirinya di dapur kerajaan seorang raja yang zolim yang kebetulan memiliki selera makan yang selektif. Adaptasi webtoon dan kisah fantasi ini dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Yeon Ah dan Park Sung Hoon. My Happy Home mengakhiri daftar dengan genre yang lebih gelap. Keluarga Kim yang menjadi tokoh utama dalam drama ini dipaksa untuk memulai kembali bisnis uang palsu agar mereka mampu untuk membayar tagihan medis. Namun, hal ini memaksa keluarga tersebut menempuh jalan yang kejam ketika mereka secara tak terduga menarik perhatian kelompok kriminal yang lebih besar. Pemeran untuk serial ini masih belum diumumkan. Baiklah, itulah tadi beberapa drama yang akan tayang di TVN di tahun depan. Dari judul-judul dan dari penjelasan singkat tentang drama tadi, manakah yang drakor mungkin wah saya tertarik dengan drama itu, wah saya pengen nonton itu. Komen-komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Saya Rauki, pamit undur diri. Bye-bye.